Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah, salawat beserta salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana metode pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asalib atau tariqatut ta'lim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana metode Rasulullah dalam mengajarkan, bagaimana metode Rasulullah SAW dalam mendidik para sahabatnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui, ya, para sahabat adalah manusia yang mulia karena dididik dan musahabah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menjadi manusia-manusia yang terbaik, ya. Khair ummah, karena dididik oleh manusia terbaik. Ya. Maka hadirin jamaah sekalian, kita akan melihat dalam sejarah Rasulullah SAW bagaimana sih cara Rasulullah SAW dalam mengajar yang bisa kita ambil intisarinya, ya, dengan metode pengajaran kita pada hari ini. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah manusia yang mulia, manusia yang terpilih, manusia yang utama, hadirin jamaah, maka kita akan melihat kesempurnaan dalam kehidupan Rasulullah, kesempurnaan dalam setiap gerak-gerik Rasulullah. Kemarin kita sudah bahas, ya, bagaimana kesempurnaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah kesempurnaan beliau dalam metode mengajar para sahabat. Ya. Di dalam mengajar Rasulullah SAW terkadang menggunakan metode dengan cara tanya jawab. Ya. Terkadang Rasulullah, ya, ketika mengajar para sahabat dengan cara diulang-ulangi. Terkadang Rasulullah ketika mengajar kepada para sahabat dengan cara memberikan tamtsil, memberikan permisalan. Ya, nanti kita akan lihat, ya, bagaimana cara Rasulullah SAW mengajar ini, sehingga hadirin jamaah sekalian, ya, hal itu memudahkan, ya, para sahabat untuk memahami perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sampai terkadang orang badui pun paham dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, karena Rasulullah kalau ngomong itu sepotong-sepotong, ya, diulangi sehingga mudah untuk difahami, ya, dengan bahasa yang mudah dan terkadang dijelaskan, ya. Itu semua agar Rasulullah SAW mudah memahami atau mudah memahamkan ajaran agama ini kepada para sahabatnya, kepada kaum muslimin. Dan kemudian agama ini bisa dijelaskan oleh sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'un dan tabi'in, dan kepada para ulama-ulama setelah mereka. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sekian metode Rasulullah SAW yang sangat akan nampak adalah metode dalam beliau mengajar itu adalah metode keteladanan. Ya. Jadi beliau itu, Rasulullah SAW mengajar itu dengan meneladankan sesuatu. Ya. Rasulullah SAW tidak akan, ya, melakukan sesuatu yang tidak beliau, atau tidak akan mengatakan sesuatu yang beliau tidak lakukan. Jadi Rasulullah SAW antara perkataan dan perbuatan, ya, seimbang dan selurus. Ya. Perkataan dan perbuatannya selalu berbarengan, hadirin jamaah. Apa yang beliau katakan itulah yang beliau lakukan. Apa yang beliau lakukan itulah yang beliau katakan. Ya. Maka karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun
hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Sesungguhnya di dalam jiwa, di dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada uswah hasanah, ada teladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yaumil akhir, bagi orang-orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Rasulullah itu mengajarnya dengan cara meneladankan, ya. Ada teladannya, ya. Dan ini mungkin berbeda terbalik dengan kita pada hari ini. Ya, berapa banyak kita pada hari ini kalau disuruh bicara bagus, disuruh bicara hebat, tapi disuruh berbuat belum tentu. Ya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dia bicarakan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Contoh yang sangat real hadirin jamaah sekalian, dari beberapa contohnya adalah bagaimana, ya, sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Amr bin As radhiyallahu anhu, ya, tentang bagaimana Amr bin As radhiyallahu anhu berdakwah kepada Al-Julanda, Raja Oman. Ya, dulu Raja Oman itu ada seorang raja namanya Al-Julanda yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah kepada Raja Oman ini, seorang sahabat mulia namanya Amr bin As, ya, radhiyallahu anhu. Maka hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, dalam perkataan itu, ya, Al-Julanda mengatakan, ya, di sini ada perkataan Al-Julanda, orang ini yaitu Amr bin As telah menunjukkan kepadaku seorang nabi yang ummi, bahwa beliau tidak memerintahkan kepada suatu kebaikan pun, melainkan dialah orang yang pertama kali mengerjakannya. Jadi ini pengakuan, ya, dari Julanda, yang ini kabar ini dapat dari Amr bin As, bahwasanya Rasulullah SAW tidak memerintahkan suatu kebaikan pun, melainkan dia sudah mengerjakannya terlebih dahulu. Tidaklah dia melarang dari suatu keburukan, melainkan dialah orang yang pertama kali meninggalkannya. Ketika sedang berkuasa dia tidak sombong, ketika dikalahkan dia juga tidak berkata-kata yang jelek. Dia selalu menepati perjanjian dan memenuhi janji. Maka dari itu saya bersaksi bahwa dia benar-benar seorang nabi. Nah, jadi ini Al-Julanda karena melihat, mendengar, ya, bahkan belum melihat, mendengar saja bagaimana perilaku Rasulullah SAW menjadi asbab hidayah, akhirnya dia masuk Islam. Ya. Hanya karena mendengar bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Tidaklah dia berkata, ya, kecuali dia sudah berbuat. Ya. Tidaklah dia melarang sesuatu kecuali dia memang sudah meninggalkan. Ya. Dan dia walaupun seorang raja dan juga seorang nabi tidak pernah berlaku sombong. Ya. Bahkan kalau dia menang tidak sombong, dan kalau dia kalah juga tidak berkata-kata yang jelek, dan dia tidak pernah mengingkari janjinya. Ya, dia selalu menepati perjanjian dan memenuhi janji-janji yang dia berikan. Walaupun terkadang janjinya itu membuat, ya, atau membuat kerugian bagi umat Islam. Ya, tapi kalau Rasulullah SAW sudah janji, tidak mungkin Rasulullah SAW kemudian mengingkari janjinya tersebut. Ya, kita bisa tahu bagaimana ruginya umat Islam, ya, atau umat Islam merasa dirugikan. Ya, Umar dan para sahabat ketika itu merasa dirugikan dengan perjanjian Hudaybiyah. Ya. Perjanjian Hudaybiyah kita tahu isinya kebanyakan adalah perjanjian, isinya kebanyakan merugikan umat Islam. Ya. Tapi Rasulullah memegang janjinya, walaupun Rasulullah dirugikan dalam hal tersebut, tapi Rasulullah memegang tetap janjinya. Sampai, ya, ada seorang sahabat, ya, bernama Abu Jandal, ya, itu datang, ya, dia seorang sahabat yang masuk Islam, tapi dia belum hijrah, masih di Mekah. Kemudian dia hijrah ke Madinah. Ya. Hadirin yang maafkan, seharusnya Rasulullah, kan orang ini masuk Islam dan seharusnya diterima oleh Rasulullah di Madinah. Tapi karena ada perjanjian dengan kaum Quraisy, apabila ada orang, ya, dari Mekah yang masuk Islam dan menuju Madinah, wajib dipulangkan, ya, tidak boleh diterima oleh Madinah. Akhirnya Abu Jandal ditolak oleh Rasulullah. Ya. Kita bisa bayangkan bagaimana hadirin jamaah sekalian sifat tepat janjinya Rasulullah. Walaupun hal itu sangat merugikan Rasulullah SAW, tapi akhirnya, ya, semua itu ada hikmahnya, dan akhirnya, ya, Allah memberikan kemenangan kepada
Ya, karena orang kafir Quraisy tidak bisa menepati janji, tidak kuat mereka untuk berlaku menepati janji. Tapi Rasulullah SAW menepati janjinya, dan akhirnya ya karena orang-orang Quraisy mengingkari janji mereka ya ketika di perjanjian Hudaybiyah ini, dan akhirnya mereka yang mengingkari janjinya dan diperangi oleh Rasulullah SAW melalui Fathu Mekah, dan akhirnya Mekah terbuka ya karena mereka mengingkari perjanjian di dalam perjanjian Hudaybiyah ya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah seperti itu? Karena Rasulullah dibimbing oleh wahyu. Karena Rasulullah SAW dibimbing apa? Oleh wahyu. Ya, karena itu Rasulullah ya sangat berpegang teguh terhadap janji. Rasulullah SAW mempunyai akhlak yang sangat mulia. Bahkan Rasulullah mendapatkan ya langsung julukan dari Allah dengan julukan yang paling mulia. Apa itu? Hambanya Allah. Dipastikan bahwasanya Rasulullah seorang hambanya Allah. Banyak dalam Al-Quran Allah berfirman, Subhanakalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram. Ya, maha sucilah Allah yang memperjalankan hambanya. Ya, siapa itu? Nabi Muhammad. Ini julukan ya, yang paling tinggi kepada seorang manusia itu adalah hambanya Allah. Abdu wa rasuluhu. Lailam minal masjidil haram. Pada malam hari di minal masjidil haram, dari masjidil haram menuju Masjidil Aqsa. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi. Ya. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Qur'an, kepada hambanya. Ya, ini jadi pujian Allah ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, hadirin jamaah sekalian, bagaimana sih contoh dalam kehidupan pengajaran Rasulullah SAW ini? Ya, kita tahu tadi bahwasanya Rasulullah SAW ya mengajarkan sesuatu ya dengan cara keteladanan. Ya, jadi Rasulullah ya mengajarkan para sahabat itu dengan cara meneladankan hal tersebut. Di sini ada beberapa macam hadis. Kita bacakan hadisnya ya. Atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi masjidina hadza. Ya, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, dia berkata, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami di masjid kami ini, yaitu di Masjid Nabawi. Wa fi yadihi urjunun ibn Tab, ya. Di tangannya itu ada pelepah kurma. Ya, ada seperti tongkat gitu dari kurma, yang dari jenis kurma Ibnu Tab. Ya, jadi ini kurma ya. Apa namanya? Biasanya orang Madinah itu menisbatkan nama kurma dengan nama pemilik kebunnya. Ya, ini kurma milik Ibnu Tab. Ya, jadi kurmanya disebut kurma Ibnu Tab. Jadi batang kurma. Rasulullah bawa dengan ya datang ke masjid membawa pelepah kurma yang masih ada daun-daunnya. Fara'a fi qiblatil masjidi nukhamatan fahakkaha bil urjun. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, kemudian beliau melihat di arah kiblat masjid ada dahak. Beliau pun menggosoknya dengan tandan tersebut. Ya. Jadi ketika Rasulullah masuk ada dahak di depan masjid. Kemudian digosok oleh tandan kurma tersebut. Tsumma aqbala alaina. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada kami. Faqala, kemudian berkata, ayyukum yuhibbu an yu'ridallahu anhu. Ya. Siapa di antara kalian yang suka Allah berpaling darinya? Ya. Qala fa khasha'na. Kemudian kami diam, kata sahabat itu. Tsumma qala, kemudian Rasulullah nanya lagi, ayyukum yuhibbu an yu'ridallahu anhu. Siapa di antara kalian yang suka Allah berpaling darinya? Qala fa khasha'na. Kami tetap diam. Ditanya lagi oleh Rasulullah yang ketiga, ayyukum yuhibbu an yu'ridallahu anhu. Ya, siapa di antara kalian yang suka Allah berpaling darinya? Qulna la ayyuna. Kami berkata, enggak ada satupun di antara kami ya Rasulullah. Nah, kemudian sudah 3 kali ditanya, kemudian sahabat menjawab seperti itu. Qala, maka Rasulullah menjawab berkata, fa inna ahadakum idza qama yusalli fa innallaha tabaraka wa ta'ala qibala wajhihi. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian idza qama yusalli, kalau dia berdiri untuk salat, fa innallaha tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ada di hadapan wajahnya. Ini bahasa kiasan ya.
Jangan kita anggap ini bahasa yang sesungguhnya. Ini bahasa kiasan. Dalam bahasa Arab banyak dipakai seperti itu, bahasa kiasan. Misalnya Baitullah, rumahnya Allah, bukan berarti Allah tinggal di dalam Ka'bah, dalam Baitullah. Ya, bukan. Ya. Jadi, maksudnya itu adalah kiblat tempat kita sholat. Ya, jadi ini cuman bahasa kiasan Rasulullah SAW. Dan tidak boleh kita mengatakan Allah seperti makhluknya, nggak boleh. Ya, Allah memiliki sifat seperti makhluknya, nggak boleh. Laisa kamitslihi syai'un. Fala yabsuqanna qibala wajhihi. Maka kata Rasulullah, karena Allah ada di hadapan kita, kalau kita sholat jangan meludah di depan kita. Jadi kalau kita sholat itu nggak boleh meludah depan kita, nggak boleh. Ya. Wala an yaminihi, ya, nggak boleh juga berludah ke sebelah kanan. Nah, ini karena kenapa hadirin jamaah sekalian memuliakan jihah, memuliakan sebelah kanan. Yaitu jangan berludah ke sebelah kanan. Makanya makan disuruh dengan tangan kanan, ya. Kemudian banyaklah keutamaan kita dengan tangan kanan. Fala yasbuqan wala an yamin fal yasbuq an yasarihi. Ya, maka hendaklah dia itu berludah ke sebelah kirinya, tahta rijlihi yusra. Ya, di bawah kakinya yang paling kiri. Ya. Nah, hadirin jamaah sekalian, kenapa dikatakan seperti ini? Hal ini bisa dilakukan karena di zaman Rasulullah lantainya masjid-masjid itu masih lantai tanah, bukan seperti sekarang. Lantai masjid sekarang kan sudah keramik, semen, ya, itu tidak cocok lagi hadis ini diaplikasikan. Di zaman Rasulullah karena lantai itu terbuat dari tanah, ya, maka diperbolehkan untuk berludah. Ya, kalau kita sekarang harus menghormati masjid. Ya, bahkan kan ada sebuah riwayat Imam Bukhari sangat tidak suka terhadap orang yang ketika dia melihat ada orang yang membuang kotoran matanya di masjid. Jadi mungkin dia melihat ada kotoran mata di mata dia, kemudian dilap ke masjid. Begitu saja Imam Bukhari langsung tidak suka, kotoran itu yang dia lihat langsung diambil oleh Imam Bukhari, dimasukkan ke tubuhnya, ya, ke kantongnya atau ke pakaiannya. Ya. Dan hal ini bisa dilakukan karena zaman Rasulullah itu lantainya dari tanah. Fa in ajilat bihi badiratun falyaqul bi thawbihi hakadha. Kalau memang dia enggak kuat, kalau memang dia terpaksa enggak kuat lagi, ya, maka hendaklah dia melakukannya dengan pakaiannya seperti ini. Tsumma tawa thawbahu ba'dahu ba'din. Kemudian dia melipat pakaiannya. Wa fi riwayati Abi Daud, dan di dalam riwayat Abu Daud, wada'a thawbahu ala fihi thumma dallakahu. Ya, dia meletakkan pakaiannya itu di atas mulutnya, kemudian dia berlubah di atasnya. Jadi ya berludahnya itu ke baju kalau memang dia sudah enggak kuat lagi untuk membuang ludah. Ya. Kemudian Rasulullah berkata, aruni abiran, ya, berikan aku minyak wangi, ya, sejenis minyak wangi. Faqama fatan minal hayy. Kemudian berdiri seorang anak muda dari kampung, ya, yastaddu ila ahlihi. Kemudian dia pulang ke keluarganya. Faja'a bi khaluqin fi rahitihi. Kemudian ketika dia balik itu dia membawa satu jenis minyak wangi lagi, ya. Fa akhadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diambil oleh Rasulullah, faja'alahu ala ra'sil urjun. Ya, kemudian Rasulullah meletakkan di atas tandan kurma tadi, tsumma latakha bihi ala atharin nukhamah. Kemudian dilap kepada bekas nukhamah, kepada bekas dahak tadi. Faqala Jabir, kemudian perawi hadis ini yaitu Jabir bin Abdullah mengatakan, famin hunaka ja'altumul khuluqa fi masajidikum. Ya, karena dari situlah jadikanlah khuluq, ya, minyak wangi itu di masjid-masjid kalian. Jadi disunahkan untuk meletakkan minyak wangi di masjid kita. Hadirin jamaah sekalian, pelajaran dari hadis ini apa? Bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita perilakunya. Jadi langsung dicontohkan oleh Rasulullah. Ya. Bahkan Rasulullah tidak malu-malu untuk meludah dengan tangannya, dengan pakaiannya, gitu. Kalau memang kalian terpaksa meludah, ya, maka ludahilah baju kalian sendiri, gitu. Kalau memang sudah tidak tahan lagi, ya, misalnya tidak memungkinkan. Kalau sekarang kan masjid kita nggak mungkin berludah di masjid, nggak mungkin, kita nggak tahan lagi, maka boleh kita ludah di pakaian kita, ya. Dan itu juga menandakan
pelajaran fikih kepada kita bahwasanya ludah manusia, ludah ini walaupun kita geli atau tidak suka melihatnya, tapi dia bukan sesuatu yang najis. Ya, ludah itu bukan sesuatu yang najis. Dan hadirin jamaah sekalian, ya, hal ini langsung dipraktekkan oleh Rasulullah. Jadi ini cara pengajaran Rasulullah, teladan, langsung dipakai, langsung dipraktekkan. Dan juga Rasulullah dalam hadis ini bertanya kepada para sahabat sebanyak 3 kali. Nah, kita kan tadi bicara ya bahwa Rasulullah suka mengulang-ulangi. Jadi ulangi dulu bertanya, ya, apakah kalian suka kalau Allah berpaling dari kalian? Ya, para sahabat diam. Ditanya lagi 2 kali, ditanya 2 ke 3 kali. Ya, kemudian mereka menjawab tidak ya Rasulullah. Baru kemudian Rasulullah mengatakan kesalahan mereka, dikasih tahu. Nggak boleh meludah di hadapan sholat kita. Ketika kita sholat, ya, di depan muka kita nggak boleh berludah. Kalau memang terpaksa berludah ke sebelah kiri atau berludahlah ke baju kita. Ya, itu bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentang metode, ya, berludah saja diajarkan oleh Rasulullah, dan Rasulullah langsung mempraktekkan. Ya, jadi pembahasan kita hari salah satu metode Rasulullah dalam mengajar adalah memberikan teladan. Dan banyak hadis yang lainnya hadirin jamaah sekalian, salah satunya ya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Muslim dari sahabat Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya dari Nabi SAW, ya, bahwasanya hadirin jamaah sekalian ada orang yang datang ke Madinah, ya. Kemudian bertanya Nabi, salahu an waqti shalah, bertanya Nabi tentang waktu salat, ya. Nah, maka Rasulullah mengatakan sholli ma'ana hadaini, salat bersama kami 2 kali ini, 2 hari ini. Nah, yang hari pertama Rasulullah SAW salat tepat pada awal waktu, ya. Jadi misalnya subuh yaitu ketika fajar, ya, zuhur ketika condong, ya, istiwa, ya. Kemudian ya asar, pokoknya sholatnya itu di awal waktu hari pertama. Hari kedua, ya, Rasulullah SAW suruh Bilal azan di akhir waktu. Jadi, subuh pas di akhir-akhirnya mau akhir baru azan, ya, atau pokoknya di akhir-akhir waktu sholatnya. Ya, maghrib begitu juga, isya begitu juga. Ya. Kemudian Rasulullah SAW sudah 2 hari, ya. Kemudian Rasulullah berkata, Tsumma qala, kemudian Rasulullah SAW berkata, aina sailu, mana kemana orang yang bertanya an waqti shalah, tentang waktu salat. Faqala rajulu ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah. Qala waqtu salatikum bainama raaitum, waktu salat kalian itu di antara 2 waktu ini. Nah, hadirin jamaah sekalian, ya, ini pengajaran kepada kita. Rasulullah mengajarkan dengan teladan. Ya, mengajarkan dengan apa? Teladan. Dicontohkan langsung waktu sholat itu sehingga sahabat yang hadir ini bisa melihat. Ya. Begitu juga dengan hadis-hadis yang lain. Ya. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menceritakan bahwasanya, ya, Rasul, ada orang yang datang kepada Nabi kemudian faqala ya Rasulullah kaifat tahur, ya Rasulullah bagaimana cara bersuci. Langsung kemudian diambil oleh Rasulullah, fada'a bima'in fina'in, ya, mengambil, ya, meminta untuk air di dalam tempat, maka Rasulullah langsung berwudu, mencuci tangan sebanyak 3 kali, kemudian mengasup muka 3 kali, kemudian mencuci tangan membasuh tangan sampai zira', sampai siku, ya, 3 kali, thumma masa bi ra'sihi, kemudian Rasulullah SAW membasuh kepalanya, fa'adkhala isba'aihi sabbahati fi udhunaihi, habis memasukkan kepalanya langsung memalukkan tangannya ke telinganya, ya. Kemudian hadirin jamaah sekalian, thumma ghassala rijlaihi, kemudian mencuci kakinya sebanyak 3 kali, thumma qala, kemudian mengatakan hakadal wudu, seperti inilah wudu, faman zada ala hadza aw naqasa faqad asa aw zalama, barang siapa yang menambahkan atau mengurangi maka dia sudah berbuat jelek ataupun dia sudah berbuat zalim. Jadi langsung dicontohkan. Bahkan para sahabat juga mengatakan terkadang Rasulullah SAW sholat di atas mimbar. Untuk apa? Agar para sahabat bisa melihat, ya, bagaimana cara salatnya Rasulullah SAW. Ya. Dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa hal ini hadirin jamaah sekalian? Ya,
dipraktekkan Rasulullah langsung, karena metode pengajaran melalui perbuatan dan praktek lebih kuat dan lebih berkesan di hati, lebih cepat dipahami dan dihafal, dan lebih memancing untuk ditiru dan diikuti daripada pengajaran dengan metode perkataan dan penjelasan. Metode pengajaran ini termasuk metode pengajaran beliau sallallahu alaihi wasallam yang paling agung dan menonjol. Ya, jadi hadirin jamaah sekalian, Rasulullah itu memberikan teladan. Nah, maka sebagai seorang guru kita juga harus seperti itu. Ya, kita harus juga memberikan contoh kepada murid kita, kepada orang-orang yang kita didik, bagaimana akhlak yang benar. Ya. Karena kan mereka melihat, ya, bagaimana langsung akhlak gurunya, bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana ya berperilaku yang benar. Jadi pengajaran yang paling efisien adalah pengajaran dengan akhlak, pengajaran dengan perilaku, pengajaran dengan teladan. Ini langsung cepat masuk ke dalam hati para murid. Kita lihatlah, zaman dahulu kita mungkin ada 1-2 orang guru yang sangat masuk ke dalam hati kita. Yang kalau dia berkata, masuk ke dalam hati kita. Karena kenapa jamaah sekalian? Mereka berkata dengan keteladanan. Mereka melakukan sesuatu itu sebelum mereka berkata. Ya. Maka hal ini bisa meresap di dalam hati kita, dan kita dengan mudah mengikuti pengajaran-pengajaran yang mereka lakukan. Ya, dan hadirin jamaah sekalian, para sahabat juga seperti itu. Ya, para sahabat mengatakan, kunna rajulu minna idza ta'allama asyra ayatin lam yuwazzihuna hatta ya'rifu ma'aniha wal amalu bihin. Ya, kami itu belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 ayat, dan kami tidak akan lebih 10 ayat itu sampai kami mengerti maknanya dan mengamalkan ya isi yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, metode yang pertama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam mengajar adalah metode metode qudwah, ya, metode mencontoh, metode melakukan dengan sendiri. Nah, ini penting untuk kita lakukan dalam kehidupan pengajaran kita, mengajar anak kita atau mengajar anak didik kita. Ya, kalau kata bahasa orang zaman dahulu, kalau bapak ngencing berdiri, anak ngencing berlari. Ya, artinya kalau bapaknya ingin anaknya itu bisa kencing dengan jongkok sesuai sunnah Rasul, ya bapaknya juga harus kencing jongkok. Tapi kalau bapaknya kencing berdiri, ya anaknya nanti kencingnya berlari. Ya, hadirin jamaah sekalian, itu artinya apa? Bagaimana kita menjadi qudwah, baik di rumah ataupun di sekolah tempat kita mengajar, kita menjadi qudwah, menjadi sosok yang diikutin dengan cara apa yang kita ajarkan itu diikutin oleh murid-murid kita praktekkan langsung sehingga mereka lebih paham dan mereka bisa melakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ini saja dari saya, jazakallahu khairan katsira, tentang pembahasan ya metode mengajar Rasulullah dengan keteladanan. Insyaallah kita lanjutkan dalam metode Rasulullah SAW yang lainnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.